Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. As'adakumullahu masa'akum ayyuhal ikhwah wal akhwat fi hadzal liqa' al-mubarak. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وقيامنا وعباداتنا خصوصا في هذا اليوم وعامة في كل أيام قمنا فيها بالأعمال الصالحة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد لنا علما نافعا إن شاء الله. إخوة الإيمان المتشاركون والمتشاركات في هذه الدورة الرمضانية، إن شاء الله تعالى في هذه البقعة وفي هذا اللقاء سندرس درسا جديدا في الدرس الخامس إن شاء الله، بعد أن أخذنا 4 الدروس الوعظية، فنريد منكم المراجعة بكل دوام، وعسى أن يكون هذا الدرس يعني لنا المنفعة في تعليم أو في معرفة علوم العربية. طيب إخوة الإيمان، نواصل الآن. نحن الآن في الدرس الخامس مع الموضوع المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم والمبني للمجهول. في الدرس السابق تعلمنا عن تقسيم الأفعال. هناك الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. الآن ما زلنا في تقسيم الفعل من ناحية معلومه أو مجهوله. هنا الفعل معلوم والفعل مجهول. معلوم بمعنى معروف، والمجهول يعني لا يعرف. والمبني لا يعرف، أي هناك الحركة مبنية يعني قاطعة ولا يعرب في آخر هذه الكلمة. طيب، أقرأ هذه الأمثلة، أو من الإخوة من يريد القراءة نعطي الفرصة لكم، تفضل. قراءة هذه الأمثلة. أختي يولياتل، تريدين القراءة؟ تفضلي. نعم أستاذ. تفضل إن شاء الله. Kata Muhammadun darsahu. Ke bawah ke sampingnya. إلى bawahnya ya. Kutiba Qata'a Khalidul Gusna. Khalidun al-Gusna. Naam. Ihtaramat Zainabu ummaha. Yaktubu Muhammadun darsah. Yaqta'u Khalidun al-Gusna. Tahtarimu Zainabu ummaha. Baik, barakallahu fiik. Kutibat Yakfi. Barakallahu fiik. Bu Martiati, tafadhal. Bu Martiati? Iya Ustadz. Ya, tafadhal. Qiraa'ah. Ya. Kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu.
Uti'a al-fusna. Ghusna. Ghusnu. Ghusnu. Utir apa nih? Quti'al. Utiru matil ummu. Maaf. Yuktabu darsu. Yukta'u fusno. Tuh tarumu ummu. Tuhtaramul ummu. Tuhtaramul ummu. Baik. Ya. Jazakillah. الآن أمامنا فعلان فعل مجهول أو فعل معلوم وفعل مجهول. فعل معلوم نقول بالإندونيسي kata kerja aktif. Maklum kata kerja aktif. Wal majhul kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Maklum aktif, majhul pasif. Sebagai contoh, Muhammad, misalkan kalimat aktif ya. Aktif itu adalah antara fi'il atau antara pekerjaan dan pelakunya itu disebutkan. Misalkan Muhammad telah minum, gitu ya. Muhammad telah minum apa misalkan air, gitu ya. Muhammad telah minum air. Maka kata kerja aktifnya adalah syariba Muhammadun al-ma'a. Syariba Muhammadun al-ma'a. Muhammad telah minum air. Kenapa aktif? Karena nama pelakunya itu disebutkan di situ, yaitu Muhammad. Syariba pekerjaannya, predikatnya, Muhammadun fa'ilnya, subjeknya, dan al-ma'a, fathah, mansub sebagai maf'ulnya atau sebagai objeknya. Nah, kalau kita ingin mengatakan atau mengganti dari kalimat yang aktif menjadi pasif, gitu ya, maka posisi maf'ul, posisi subjek, harokatnya itu mengganti posisi mengganti posisi subjek. Tolong ya. Harokat objeknya, tadi kan harokat objeknya itu adalah ma'a, gitu ya. Al-ma'a itu fathah, mansub. Al-ma'a mansub, fathah. Nah, kalau dibuat dalam bentuk pasif, kata kerja pasif, maka subjeknya tidak dicantumkan di situ, hanya saja diganti dengan maf'ul, diganti dengan objek. Jadi harokat objeknya itu mengganti harokat subjek. Jadi awalnya adalah Muhammad telah minum air, diganti. Awalnya syariba Muhammadun al-ma'a, maka menjadi syuriba al-ma'u. Syuriba al-ma'u. Awalnya fathah al-ma'anya, kemudian ketika fa'ilnya tidak diadakan ataupun dimajhulkan, dihilangkan di situ, bukan berarti tidak ada ya, ada tetapi dihilangkan, majhul, ya, majhulkan, maka posisi harokat maf'ulnya, objeknya itu adalah menjadi marfu', Jadi awalnya syariba Muhammadun al-ma'a, Muhammad telah minum air, maka ketika berubah menjadi pasif, syuriba al-ma'u, air telah diminum. Air telah diminum. Pertanyaannya siapa yang minum? Yang minum adalah ya Muhammad, tetapi dia majhul. Gitu ya, majhul. Majhul itu berarti orangnya adalah tersembunyi atau disembunyikan gitu. Jadi pasif. Sudah airnya diminum gitu. Airnya diminum. Sama contoh satu saja di sini misalkan kataba Muhammadun darsahu. Muhammad kataba telah menulis darsahu, pelajarannya, materinya. Dia namanya aktif, maklum, aktif. Kenapa?
Karena subjeknya dicantumkan di sini. Siapa? Muhammadun. Subjeknya. Pelakunya dicantumkan di sini. Objeknya darsahu. Sa-nya ini adalah mansub gitu ya. Darsahu mansub. Nah, kalau berubah menjadi kalimat pasif dengan menghilangkan subjeknya, Muhammadnya dihilangkan. Gitu ya. Nah, Muhammad ini digantikan posisinya oleh objek. Darsa ini posisinya menjadi pengganti sebagai subjeknya. Ini misalkan awalnya kataba Muhammadun darsahu menjadi kutiba ad-darsu. Ad-darsu ini dari mana? Dari darsahu ini. Darsa ini ya. Darsa. Darsa ini awalnya mansub fathah sinnya. Maka ketika dia menjadi pengganti fa'il, pengganti subjek gitu ya, maka harokatnya adalah marfu, harokatnya dhammah. Kutibat darsu. Yang ini artinya Muhammad telah menulis pelajarannya. Yang ini pasif, pelajarannya telah ditulis. Pelajaran telah ditulis. Kutiba telah ditulis. Kataba telah menulis. Menulis itu kan aktif ya, menulis. Tetapi kalau ditulis tidak lagi aktif karena ditulis bukan menulis, gitu ya. Itu maksudnya. Baik. Linafhama fahman 'amiqa naqra ba'd asy-syarh aw al-idah min hadzal mawdu' باذنillah. Pak. Naam. Berarti darsu itu jadi ma'rifat ya? Iya, jadi ma'rifah, betul ma'rifah. Jadi ma'rifah, tetapi dia posisi sebagai naibul fa'il. Posisinya naibul fa'il. Ya, Fa'il dan naibul fa'il ya. Ya, wakil dari fa'il, wakilnya. Tadi kan kalau aktif fa'ilnya siapa? Ini fa'ilnya siapa di sini? Subjeknya siapa kalau kata Muhammadun darsahu? Subjeknya Muhammad. Muhammad kan? Nah, di sini tidak ada Muhammad. Maka siapa yang mengganti posisi Muhammad? Darsu ini. Maka dinamakan dengan naibul fa'il. Pengganti subjek. Pengganti subjek. Maka kutiba darsu, pelajaran telah ditulis. Siapa yang menulis? Ya, Muhammad. Itu maksudnya. Sama halnya misalkan ayat tentang puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, telah dituliskan atas kalian berpuasa. Itu enggak ada itu fa'ilnya siapa? Tidak tercantum di situ. Tetapi mafhum bahwa fa'ilnya adalah Allah. Yang wajibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pasif tuh. Kutiba, diwajibkan dituliskan. Syukran Pak Ustaz. Afwan Ustaz. Naam. Kenapa kataba menjadi kutiba? Harokatnya ganti Ustaz. Oh iya. Ya, ini sebagai kaedahnya. Nanti kita ketemu di ini ya di ringkasannya. Semuanya itu merubah wazn. Wazn fi'ilnya berubah. Wazn itu kan timbangannya ya. Wazn polanya, kalau pola aktif fi'il madhi itu adalah yang paling banyak apa waznnya? Fa'ala. Fathah, ya kan? Nah, ketika diganti menjadi fi'il majhul, kata kerja pasif, maka wazennya tidak lagi fa'ala, maka menjadi fu'ila. Dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrahkan. Kataba menjadi kutiba. Fa'ala menjadi fu'ila. Itu wazennya. Jadi memang dirubah nanti wazennya. Untuk fi'il, madhi, dan mudhari' nanti kita lihat apa wazennya ya. Sama wazennya sama untuk semua pola sulasi gitu ya. Misalkan fa'ala atau fa'ila tetap menjadi fu'ila. Nah, syukran Ustaz. Fadal, man yuridul qira'ah lihadal idah. Ukhti Alia, fadal, langsung boleh.
Tialia, baca, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'ammalna fi jami'i hadhil amtilah najidu an kulla mithalin Anna kulla mithalin. mithalin minha mabdu'un bi fi'lin Naam. wa nahnu na'lamu anil fi'lin yadullu ala Annal fi'la mansub. annal fi'la yadullu ala hudutsu amalin minal a'malin Huduthi majrur. Naam. huduthi amalin minal a'malin wa A'mali. na'lamu A'mali. a'mali Naam. minal a'mali Mm-mm. wa na'lamu ma'a dzalika annal amali Annal annal amala amal mansub ya. annal amala la yumkanu Yumkinu, la yumkinu, la yumkinu, la yumkinu ayyahsulu min an nafsi yahsula, an yahsula, an ada an ya. yahsula Naam. an yahsula min nafsi Naam. balla bada La ayyakuna budda, lahu balla budda, balla budda ayyakunu lahu an yakuna amilu sama an yahsula, an yakuna masdar muawwal ya. An yakuna ayyakuna lahu amilun ya'malhu ya'maluhu, ya'maluhu walakinna ahyana na'riful amilu amila, na'riful amila, fanadzakkirhu fanadhkuruhu, fanadhkuruhu makrunan bil fi'li alladhi yadullu 'alal amali wa ahyana la na'riful amali amila la na'riful amila fala nudzakkirhu nadhkuruhu fala nadhkuruhu. Baik, jazakillahu khairan. Idza ta'ammalna fi jami'i hadhihi al-amthilah, jika kita perhatikan pada seluruh contoh ini, seluruh contoh di atas, najidu, wajada, yajidu, najidu, kita akan mendapati anna kulla mithalin minha, bahwa setiap contoh dari contoh-contoh tersebut mabdu'un bi fi'lin. Mabdu'un artinya dimulai. Mabdu'un dimulai bi fi'lin dengan fi'il, dengan kata kerja. Jadi awal dari semua jumlah ini diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Maka termasuklah di antara ataupun menjadi jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kata kerja. Wa nahnu na'rifu atau na'lamu, wa nahnu na'lamu, dan kita akan mengetahui annal fi'la, bahwa fi'il, kata kerja, bahwa kata kerja itu yadullu ala hudusi amalin minal a'mali. Yadullu menunjukkan bahwa kata kerja itu secara definisinya apa? Menunjukkan ala hudusi amalin, pada hudus itu kejadian ya. Pada kejadian amalin, suatu pekerjaan, minal a'mal, dari suatu pekerjaan yang banyak. Dari pekerjaan. Jadi artinya kata kerja itu ya ada pekerjaannya gitu ya. Wa na'lamu ma'a dzalika, dan kita mengetahui bersama itu annal amala, bahwa suatu pekerjaan, amal, suatu pekerjaan la yumkinu an yahsula min nafsihi, tidak akan bisa terrealisasikan min nafsihi, dari dirinya sendiri. Maksudnya adalah kata kerja misalkan makan gitu ya. Makan itu dia tidak bisa memberikan makna gitu ya secara sempurna, dan tidak bisa menghasilkan dengan dirinya sendiri. Makan ya, makan pekerjaan kan, makan, atau misalkan menulis gitu.
Menulis, kalau tidak ada yang menggerakkan, maka tidak jadi tulisan. Gitu kan? Bepergian, kalau tidak ada yang pergi, tidak kemudian menjadi bepergian. Itu maksudnya. Artinya membutuhkan rekan. Membutuhkan partner gitu ya. Suatu pekerjaan itu harus juga membutuhkan partner. Bal la Buddha, tetapi la Buddha mesti sudah menjadi kepastian, sudah menjadi keharusan, an yakuna lahu amilun ya'maluhu. Harus ada, kata kerja itu harus didampingi dengan amil. Amil itu apa? Pelaku. Amil itu adalah pelaku atau yang mengerjakan. Jadi ada amal, ada amil. Ya'maluhu, apa fungsinya? Yang mengerjakannya. Mengerjakan aktivitas tersebut. Maka suatu pekerjaan gitu ya, tidak bisa terrealisasikan tanpa adanya amil. Tanpa adanya amil, pelakunya. Maka kehadiran amil di situ menjadi kemudian suatu keharusan. Walakinna ahyanan. Tetapi ahyanan, terkadang, ahyanan itu terkadang yang dzaraf ya. Terkadang, tetapi terkadang na'riful amila fanadhkuruhu makrunan bil fi'li alladhi yadullu 'alal 'amali. Terkadang kita ya mengetahui amil, mengetahui pelakunya, kemudian fanadhkuruhu. Lalu kita menaruhnya, menyebutkannya makrunan, makrunan itu bersamaan, makrunan bersamaan bil fi'li dengan kata kerja alladzi yadullu 'alal 'amali, yang menunjuk pada suatu pekerjaan tersebut. Maksudnya adalah antara kata kerja dan pelakunya itu disandingkan. Dihadirkan kedua-duanya. Seperti tadi ya, syaribah Muhammadun al-ma'a. Jadi syaribah adalah amalnya, pekerjaannya, Muhammadun sebagai amil, atau syaribah sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il. Gitu ya. Jadi ada pekerjaannya, ada pelakunya. Dan keduanya adalah disandingkan dalam peletakan jumlahnya. Itu yang pertama. Wa ahyanan, dan terkadang la na'riful 'amilu fala nadhkuruhu. Kita belum tahu siapa pekerjanya atau siapa pelakunya, gitu ya, siapa amilnya, fala nadhkuruhu, maka tidak kita cantumkan, tidak kita sebutkan. Tidak kita sebutkan. Misalkan kita ingin bertanya, ya, bertanya siapa yang membaca Al-Quran di masjid. Itu kan kita menggunakan man qara'al Qur'ana fil masjidi. Man qara'al Qur'ana fil masjidi. Gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu dibacakan. Al-Quran itu dibacakan. Maka kita bilang apa? Quri'al Quran. Quri'al Quran. Al-Quran dibacakan. Misalkan yuqra'ul Qur'anu fil masjid. Yuqra'ul Qur'anu fil masjid. Sekarang gitu ya, sedang dibacakan Al-Quran di masjid. Kita tidak tahu siapa pembacanya. Maka kita menggunakan yang pasif. Yuqra'ul Qur'anu fil masjidi. Al-Quran sedang dibacakan di masjid. Nah, kalau kita tahu siapa yang membaca, maka digunakan yang aktif. Ya, menggunakan yang aktif. Misalkan Muhammadun yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Muhammad sedang membaca Al-Quran di masjid. Nah, itu bedanya gitu ya. Itu bedanya. Kalau kita mengetahui amilnya, pelakunya, kita sebutkan langsung berdampingan dengan fiilnya. Tapi kalau kemudian kita belum tahu, maka majhul itu kan belum diketahui gitu ya. Majhul itu belum diketahui fa'ilnya, maka digantikanlah dengan objeknya tersebut. Awalnya membaca menjadi dibacakan. Ya, qara'a menjadi quri'al Qur'an. Fa idza quri'al Qur'anu, ketika dibacakan Al-Quran kepadamu, fastami'u lahu,
Nah, di situ belum tahu siapa yang membacakan, masih umum kan? Siapa saja yang membacakan kepada kita Al-Qur'an. Tidak disebutkan fa'ilnya, tetapi diganti dengan naib Al-Qur'an. Faida quri'al Qur'anu. Maka kemudian ada perintah fastami'u lahu, maka dengarkanlah ya, itu dan perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Baik. Ini ya, secara penjelasannya adalah di situ ada dua makna bahwa ada fi'il maklum ketika fi'il dan fa'ilnya atau amal dan amilnya disandingkan. Nah, ketika menjadi fi'il majhul yang pasif, maka fa'ilnya, amilnya tidak disandingkan dengan fi'il atau dengan amal. Gitu ya. Baik. Fadal man yuwasil qira'ah. Akh Ihsan, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal. Afwan Ustaz, mawjud sautul ahar minal jirani. Yakni musik. Oh, Naam, hunaka musik. labas. Afwan. Wa idza ta'ammalna fil amsilatil salasatil awwali salasatil ula wajadna annal fi'lal madhkura fi awwali kullil misal minha fi'lul madi qad arafal mutakallimu fa'ilahu fadzikruhu ma'ahu fadzakarahu. Famathalan qauluna kataba Muhammadun darsahu yadullu hadza misal ala annal kitabata qad hasalat fil zamanil madi wa annal ladzi ahdatsaha huwa Muhammadun wa anna hadhil kitaba qad waqa'at ala darsi fahusulil kitabati tadullu alaihil kalima kataba wa kaunul amili laha wa Muhammadun tadullu alaihi kalimat Muhammad al-waqi'atu ba'dal fi'li wa kalimat darsa tadullu ala annahu huwal maktub wa hakadha fi baqil amsila wa ma asbaha wa yusamma fi'lu fi hadhihi al-amsila wa ma asbaha mabniyan lil ma'lum. Taib, jazakallahu khairan katsira. Taib. Kita coba perhatikan pada 3 contoh pada poin pertama. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsatil ula, jika kita perhatikan pada contoh gitu ya, 3 contoh pertama. 3 contoh pertama, jadi kataba, qata'a, wa ihtaramat. Kataba, qata'a, ihtaramat. Ya. Wajadna annal fi'lal madhkura fi awwali kulli mithalin minha fi'lun madhin. Kita dapati bahwa fi'il al-madhkur yang tersebut, yang disebutkan, yang dicantumkan di situ, fi awwali kulli mithalin minha, di setiap awal contoh itu, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi. Ada apa tadi? Kataba, fi'il madhi kan? Kataba, fi'il madhi. Qata'a, fi'il madhi. Ihtaramat, fi'il madhi. Itu maksudnya, setiap misal ini, contoh ini, dimulai dengan fi'il madhi. Oke? Qad arafa al-mutakallimu fa'ilahu fadzakarahu ma'ahu. Maka mutakallim, orang yang berbicara itu dia arafa, telah mengetahui fa'ilahu, telah mengetahui subjeknya.
yang berbicara itu telah mengetahui subjeknya, fadzakarahu ma'ahu, maka orang yang berbicara ini menyebutkan, menyantumkan fa'ilnya bersama fi'il madhi. Yang berbicara siapa? Bisa saya di sini. Qultu, ya, misalkan saya berbicara, aqulu, saya berbicara. Kataba Muhammadun darsahu. Ya, bahwa saya berbicara bahwa Muhammad telah menulis pelajarannya. Karena subjeknya, fa'ilnya sudah saya ketahui yaitu Muhammad, maka saya sertakan nama Muhammad tersebut dalam jumlah itu. Gitu ya. Seperti itu maksudnya. Jadi karena sudah diketahui fa'ilnya, maka mutakallim, orang yang berbicara itu mencantumkan fa'ilnya tersebut berdampingan dengan fi'ilnya. Pemetalan qauluna, seperti halnya contohnya, kataba Muhammadun darsahu, gitu ya. Kataba fi'il madin, Muhammadun fa'ilnya, darsahu subjeknya. Nah, Muhammadun itu sudah diketahui oleh mutakallim yang berbicara. Yadullu hadzal mithal. Contoh ini menunjukkan bahwa ala annal kitabata qad hasalat fi zamanil madhi. Bahwa al-kitabah menulis, gitu ya, menulis qad hasalat fi zamanil madhi. Itu telah terjadi pada zaman yang madhi, pada waktu yang lampau. Kata bahkan KKL, kata kerja lampau, gitu ya. Di zamanil madhi telah dikerjakan. Telah dikerjakan. Muhammad telah menulis, sudah dikerjakan. Wa annal ladzi ahdatsaha, dan bahwa ahdatsaha, orang yang mengerjakannya, ahdatsa itu kita artikan mengerjakannya, gitu ya. Yang mengerjakan pekerjaan itu, yang menulis itu adalah siapa? Huwa Muhammadun. Nah, dia adalah Muhammad. Wa anna hadhil kitabata qad waqa'at 'ala darsi. Dan penulisan tersebut itu qad waqa'at 'ala darsi, terjadi pada pelajaran. Artinya objeknya itu adalah pelajaran, ad-dars, pelajaran. Jadi fiilnya adalah kataba, kemudian amilnya atau fa'ilnya adalah Muhammad, dan objeknya maf'ulnya adalah dars. Wa husulul kitabati tadullu alaihi kalimah, maka hasil atau kejadian penulisan, aktivitas menulis itu ditunjukkan pada kalimah atau pada kata kataba. Kataba itu aktivitas menulisnya. Aktivitas menulisnya. Menulis termasuk kata aktif karena ada di depannya, menulis, gitu ya. Wa kaunul amil laha, dan amilnya dan pelakunya, subjeknya laha, bagi kalimat itu, laha, ini adalah kembali kepada kalimat, wa Muhammadun. Muhammadun tadullu alaihi kalimatu Muhammad, yang ditunjukkan pada kata Muhammad. Jadi kataba adalah fiilnya, kemudian Muhammadun adalah amilnya atau fa'ilnya. Al-waqi'atu ba'dal fi'li. Al-waqi'atu artinya bukan hari kiamat ya. Surah Waqi'ah, bukan. Al-waqi'ah itu adalah yang berposisi, yang terletak, gitu ya. Yang terletak ba'dal fi'li, setelah fi'il atau setelah kata kerja. Jadi Muhammad di situ posisinya hadir, terletak setelah fi'il. Wa kalimatu ad-dars, dan kalimat, sedangkan kata dars, pelajaran, tadullu ala annahu huwal maktub, menunjuk pada bahwa ad-dars, pelajaran itu adalah huwal maktub. Dia maktub itu yang tertulis, gitu ya, yang tertulis. Pelajaran itu tertulis kan? Kenapa? Karena Muhammad sedang menulis pelajaran. Sehingga pelajaran itu adalah termasuk hasilnya, termasuk sasarannya atau objeknya. Itu maksud dari fi'il aktif atau fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu berarti kita menyertakan fa'ilnya bersanding langsung dengan fi'ilnya. Jadi ya,
Wa hakadha baqil amthilati wa ma asbahaha. Dan seperti itulah contoh-contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya maksudnya adalah pada contoh yang pertama tadi. Gitu ya, kataba, kemudian apa lagi? Qata'a Khalidun al-ghusna. Apa artinya itu? Qata'a Khalidun al-ghusna. Memetik ranting. Khalid memetik ranting. Ya, Khalid memetik ranting atau qata'a itu memotong ya, boleh ya. Memotong. Kalau memetik kemarin apa? Qatafa ya. Qatafa ya, memetik ya. Qatafa Zaidun Az-Zahra misalkan. Qata'a itu lebih kepada memetik, lebih lagi kepada memotong. Memotong qata'a. Faqta'u aydiyahuma misalkan ya. Potonglah tangannya bagi orang atau pencuri gitu ya. Itu qata'a, makna qata'a. Baik. Jadi kata kataba qata'a, maka di situ ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Kataba Muhammadun darsahu. Jadi kataba adalah amalnya, pekerjaannya, Muhammadun sebagai amilnya, darsahunya sebagai maklumnya gitu ya. Maklum itu berarti maksudnya maf'ulnya di situ. Maf'ulnya ataupun pekerjaan objek ataupun sasaran pekerjaannya. Kataba pekerjaannya, apa yang dia tulis, pelajarannya. Qata'a memotong. Apa yang dia potong? Al-ghusnu, al-ghusna, al-ghusna ya. Ranting. Siapa yang memotong? Khalid. Jelas semua. Ada pekerjaannya, ada pelakunya, ada yang dikerjakan ataupun sasaran dari pekerjaan tersebut. Ihtaramat Zainabu ummaha. Zainab pelakunya, ihtaramat fiilnya, ihtaramat ta'nits ya. Untuk perempuan, ihtaramat memuliakan. Zainab telah memuliakan ummaha, ibunya, ya, umminya. Baik. Itu poin yang pertama, fil amthilati tsalatsatil ula. Lanjut pada misal yang kedua, bagian yang kedua. Tafadhal, man yaqra? Akh Mulyono, tafadhal akh. Iza ta'amalna fi amsilati salasati saniyati najidu annal fi'la qad taghayyarat suratuhu faba'da an kana awwaluhu, ada kana ya, kana awwaluhu, maftuhan sara madmuman wa ba'da an kana al harfu allazi qabla al akhiri maftuhan sara maksuran wa nara annal fa'ila allazi amila al fi'la ghairu mawjudin ghairu mawjudin fil amsilati kulliha fil amsilatin kulliha. Wa innama zakaral fi'la ma'al ismi allazi kana fi awwali maf'ulan. Naam. Wa nara an hadha
an hadzal maf'ul an hadzal maf'ul La. maf'ulun maf'ula Maf'ulah. Naam. qad taghayyara faba'da Naam. anna An kana. an kana Mm-mm. mansuban fi amsilati awali Ula. fi amsilati ula sarra marfu'an fi hazihi amsilati wa yusamma al-fa'ilu Fi'lu. Wa yusamma wa al-fi'lu. samma fi'lu fi hazihi amsilati wa ma asbahuma Ashbahaha. Itu double ha ya. mim Ashbahaha. wa amma asbahaha mabniyan lil majhul. Naam. Baik. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Baik. Cukup ya. Kita review ya pada contoh yang kedua. Contoh kedua itu berarti yang di samping ya. Kutibat darsu. Quti'al ghusnu. Uhturimat. Uhturimat ini seharusnya uhturimat. Uhturimat ini ya. Coba nanti kita lihat gitu. Uhturimat al-ummu. Jadi uhtirimat. Uftu'ilat. Seharusnya uftu'ilat ya. Uhturimat. Uhturima yuhtaramu. Uftu'ila yufta'alu. Oke, apa mungkin harokatnya atau coba kita perhatikan nanti di contohnya. Tapi itu contoh, kita lihat bagian yang kedua ya. Ada kutiba, ada kutia, ada tirimat. Agak susah. Ya, mungkin itu agak kepleset harokatnya ya. Coba nanti kita perhatikan pada contohnya. Baik. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati tsaniyah. Kalau kita lihat pada contoh, 3 contoh pada bagian kedua, amthilah salatah, 3 contoh, tsaniyah, bagian kedua, kita akan dapati najidu annal fi'la, bahwa kata kerja di situ qad taghayyarat suratuhu. Qad taghayyarat, telah berubah. Taghayyarat itu artinya berubah. Suratuhu, bentuknya. Surah itu gambar ya, bentuknya telah berubah. Fa ba'da an kana awwalu maftuhan, yang ba'da an kana sebelumnya, sebelum kata itu ataupun pada kata dasarnya awwaluhu maftuhan. Awwaluhu maftuhan. Oke ya. Pada awalnya kata fi'il madhi awwaluhu maftuhan. Huruf pertamanya adalah maftuh. Maftuh itu berarti fathah ya kan? Tadi apa awalnya? Pada contoh yang pertama, bagian pertama adalah kata kataba. Huruf K-nya itu huruf pertama kan? Fa'ul fi'linya itu maftuh awalnya. Itu menjadi fi'il maklum. Kata kerja aktif, kalau fi'il madhi, kita fokus fi'il madhi ya. Fi'il madhi untuk kata kerja aktif, huruf pertamanya adalah fathah. Kataba, K-nya fathah. Qata'a, qafnya fathah. Syariba, huruf shinnya fathah. Nah, kalau ingin kita rubah menjadi fi'il pasif atau fi'il majhul, maka soro madmuman. Soro itu artinya berubah menjadi. Bukan susah ya, soro kalau bahasa Jawa itu soro itu susah artinya. Jadi soro artinya berubah menjadi madmuman. Madmum itu dhammah, dari dhammah ya, madmuman. Menjadi dhammah. Awalnya ka, ta, ba, maka huruf K yang fathah menjadi dhammah. Menjadi apa? Ku. Menjadi ku. Qa, ta, a, huruf qafnya awalnya fathah menjadi dhammah, menjadi ku. Menjadi ku ya.
Nanti coba kita praktekkan di di lembar yang lain ya, biar lebih gampang dipahami. Itu yang pertama ya, kaidah pertama, huruf pertamanya pada fi'il madhi yang awalnya fathah menjadi apa? Menjadi dhammah. Menjadi dhammah. Itu kaidah pertama. Yang kedua, wa ba'da an kana al-harful ladzi qabla al-akhir. Yang kedua, huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir itu kalau sulasi mujarrad, fi'il madhi sulasi mujarrad, berarti huruf aslinya 3. Fa'ala, kataba. Huruf sebelum terakhir berarti huruf apa kalau kataba? Ayo. Kataba, huruf sebelum terakhir itu huruf apa? Bu Feryal? Huruf ta. Akmul. Ya. Huruf ta. Kataba berarti huruf sebelum akhir apa? Huruf ta. Iya, huruf ta ya. Huruf ta. Jadi huruf ta atau huruf qabl akhir, huruf sebelum akhir itu maftuhan, kataba itu kan maftuh ya. Tanya itu maftuh, tanya juga fathah. Sara maksuran, maka menjadi kasrah. Menjadi kasrah. Awalnya kataba, tadi apa kaidah pertama? Huruf pertamanya dari fathah menjadi dhammah, menjadi ku. Huruf sebelum terakhir awalnya fathah menjadi kasrah, menjadi ti. Ku, ti, ba. Fa'ala menjadi fu'ila. Itu wazannya. Wazannya, gitu ya. Wa nara anna al-fa'il alladhi 'amila al-fi'lu ghairu mawjudin fil amtsilah kulliha. Dan fa'ilnya, pelakunya ketika dihadirkan fi'il yang majhul, maka fa'ilnya tidak ada di situ. Tidak ada, gitu ya. Misalkan awalnya kata bahwa Muhammadun darsa menjadi kutibat darsu, maka Muhammadnya tidak ada di situ. Ghairu mawjud. Ya. Pelakunya tidak disebutkan di situ. Awalnya itu ya kataba. Kataba. Ya, tadi kaidahnya apa? Huruf pertamanya awalnya fathah menjadi dhammah. Ka menjadi ku. Huruf qabla akhir, huruf sebelum terakhir yaitu huruf ta, awalnya fathah menjadi kasrah. Awalnya fathah menjadi kasrah. Kataba menjadi kutiba. Huruf ketiganya tetap. Huruf ketiganya tetap fathah. Kataba, kutiba, qata'a, uti'a. Itu yang dimaksud dengan poin yang kedua ini. Wa inna ma dzikrul fi'li ma'al ismi alladhi kana fi awwali maf'ulan. Tetapi penyebutan fi'ilnya ma'al ismi bersama dengan isim. Bersama dengan isim yang awalnya adalah sebagai maf'ul. Jadi posisinya adalah tinggal fi'il dan isim yang awalnya maf'ul. Misalkan kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Jadi Muhammadnya dihilangkan, katabanya menjadi kutiba, maka posisi Muhammadnya digantikan dengan yang awalnya maf'ul yaitu ad-darsa. Ad-darsa. Dengan catatan ya, yang awalnya maf'ul itu adalah mansub, fathah ad-darsa, sara marfu'an. Maka kemudian berubah menjadi marfu', menjadi dhammah. Awalnya kataba Muhammadun ad-darsa, sanya adalah fathah, maka ketika berdampingan dengan fi'il majhul kutiba, ya, fa'ilnya dihilangkan menjadi diganti posisi dengan ad-dars dengan sinnya berharokat marfu atau berharokat dhammah. Kutibat darsu. Awalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, yang seperti itu dinamakan dengan fi'il mabniun lil majhul. Kata kerja yang baku, yang majhul atau yang pasif. Kutibat darsu berarti pelajarannya telah ditulis. Beda dengan kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad telah menulis pelajaran.
Gitu ya. Baik, ikhwatal iman, sebagai untuk contoh yang ketiga atau bagian yang ketiga, secara cepat ya. Annal af'ala thalatha allati waqa'at fi awwaliha af'alun mudhara'ah. Af'alun mudhara'ah. Jadi pada contoh ketiga itu fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadi dibagi dua ya. Pada contoh 1 dan 2 ini fi'ilnya madhi, fi'ilnya madhi, madhi lil ma'lum yang satu, yang kedua madhi lil majhul. Kemudian 3 dan 4 ini adalah fi'il mudhari'nya. 3 fi'il mudhari' lil ma'lum yaktubu, fi'il mudhari' lil majhul yuktabu, yuktabu, yuqta'u, tuhtaramu, uhturima, yuhtaramu. Gitu ya, majhul. Fi'il majhulnya. Nah, poin ketiga dan keempat itu seperti itu saja ya. Bedanya adalah untuk menandakan bahwa poin ketiga, contoh ketiga dan keempat itu adalah fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Nah, bagaimana cara perubahannya? Pada fi'il maklum sudah jelas ya. Fi'il mudhari'nya misalkan fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, ya kan? Kataba yaktubu, qata'a yaqta'u, fa'ala yaf'alu. Gitu ya, ada beberapa wazennya untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi. Nah, tetapi pada fi'il majhul, kita lihat sini, amtilah ats-tsalatsa ar-rabi'ah. Nah, di sini kita belajar majhulnya untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari', qad taghayyarat suratuhu, gitu ya. Fa ba'da an kana awwaluhu maftuhan shara madmuman. Sama ya, tadi seperti fi'il madhinya. Fi'il madhi tadi huruf pertamanya didommahkan. Misalkan gini, kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kita tadi sudah fi'il madhinya dari kataba menjadi kutiba. Huruf pertama didommahkan, huruf sebelum terakhir dikasrahkan. Qata'a menjadi quti'a. Nah, sekarang bagaimana merubahnya kalau itu bentuk fi'il mudhari'? Nah, pada bentuk fi'il mudhari', misalkan yaktubu, yaktubu. Ya, ya-nya fathah, kafnya sukun, ta-nya dhammah, ba-nya dhammah. Yaktubu, yaktubu. Nah, bagaimana kemudian itu kan maklum ya, aktif. Kita bagaimana merubah kepada yang pasif? Maka diganti. Huruf pertamanya awalnya maftuhan, iya, yaktubu, ya itu kan pertama ya, mudharaahnya maftuh, shara madmuman. Maka diganti menjadi dhammah, menjadi yu, menjadi yu. Saya ulangi ya. Pada fi'il mudhari', huruf pertamanya diganti menjadi dhammah, seperti halnya kita merubah huruf pertama pada fi'il madhi. Tadi kataba menjadi ku, yaktubu menjadi yu. Nah, yuk ya, menjadi yuk. Nah, kemudian wa ba'da an kana al-harfu alladhi qabla akhirih, sama dilihat pada huruf sebelum terakhir. Yaktubu. Huruf sebelum terakhirnya apa? Huruf qabla al-akhir apa? Yaktubu. Apa huruf sebelum terakhirnya? Yaktubu. Doma. Huruf terakhir, hurufnya, bukan harokatnya. Huruf ta. Ta. Hurufnya huruf ta ya. Harokatnya dhammah. Harokatnya dhammah. Yaktubu. Oke ya. Yaktubu. Sama, jadi patokannya adalah huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Nah, kita lihat huruf sebelum terakhirnya adalah dhammah, yaktubu, dhammah, oke? Au maftuhan, atau bisa jadi maftuh, atau bisa jadi fathah, atau bisa jadi maksuran, ataukah kasrah. Jadi pada fi'il mudhari' itu kan bisa itu ya, huruf sebelum terakhir. Bisa kasrah, bisa dhammah, misalkan yaktubu, ya kan? Bisa kemudian fathah,
Fathah apa contohnya? Fathah contoh dari huruf sebelum terakhir fi'il mudhari' fathah. Dhahaba yadhhabu. Fathah ya? Yadhhabu. Fathah atau kasrah. Jalasa yajlisu. Yajlisu kasrah. Shara maftuhan. Semuanya berubah menjadi maftuh. Berubah menjadi maftuh. Coba saya ganti dulu ya slide-nya. Biar lebih mudah. Saya buka dulu Word-nya. Bentar. Sip. Ya, kita coba ya. Praktekkan. Saya sertakan ini fi'il maklum ya, fi'il maklum contohnya tadi kataba. Ya, kataba ketika kita rubah menjadi fi'il majhul, kata kerja yang pasif, maka kaidahnya tadi apa? Huruf pertamanya didommahkan. Awalnya ka menjadi ku, huruf sebelum terakhir, huruf ta-nya dikasrahkan. Huruf ketiganya tetap fathah. Kataba menjadi kutiba. Kataba menjadi kutiba. Oke. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya, contohnya yaktubu. Yaktubu, ya. Oke, yaktubu, huruf pertamanya fathah, maftuh. Huruf ketiganya adalah madmum atau dhammah. Yang kedua, yadhabu. Yadhabu, huruf pertamanya ya mudhari'ahnya adalah fathah. Kemudian huruf ketiga atau huruf sebelum terakhirnya fathah. Huruf hanya fathah. Oke. Yang ketiga, yajlisu. Nah, yajlisu, huruf pertamanya fathah, iya. Huruf ketiganya atau huruf sebelum terakhirnya adalah kasrah. Maka untuk membentuk fi'il majhul pada fi'il mudhari' itu sama kaidahnya. Sama kaidahnya adalah huruf pertamanya didommahkan. Huruf pertamanya didommahkan dan huruf sebelum terakhir difathahkan. Ulang ya. Huruf pertama didommahkan, iya berarti menjadi apa? Yu. K-nya tetap sukun. Nah, huruf ta-nya menjadi fathah. Berarti kataba yaktubu menjadi kutiba yuktabu. Kutiba yuktabu. Saya sertakan dhahaba ya biar lengkap. Dhahaba menjadi apa majhulnya? Dhahaba menjadi apa majhulnya?
Bu Ferial, zahaba menjadi apa? Fi'il majhulnya? Zahaba. Naam. Zahaba menjadi yuzhibu. Fi'il madhi, fi'il madhi. Tidak. Zahaba kan fi'il madhi. Za kan jadi zu. Oke. Terus Zu. huruf satu huruf terakhirnya jadi kasroh ya? Kasroh berarti? Zuhibah. Iya, zuhiba. Ahsanti. Seperti ini ya. Nah, sekarang jalasa. Jalasa kemudian menjadi apa? Kalau majhul? Jalasa jadi julisu. Julisa. Iya. Julisa. Ya, jadi tidak usah dirubah ya harokat terakhirnya. Nah, kita lihat sekarang kataba yaktubu. Kataba menjadi kutiba, fi'il mudhari'nya yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu. Oke. Zahaba menjadi zuhiba, yadhabu, maka menjadi apa? Fi'il majhulnya untuk mudhari'nya. Ukti Yuliatul, yadhabu, majhulnya menjadi apa? Yuzhabu. Yudhabu. Ahsanti, ya. Jadi huruf pertamanya didhamahkan, yaknya didhamahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir difathahkan. Semuanya berlaku. Baik itu awalnya ini dhammah, ya kan? Huruf ketiganya, yang ini fathah, yang ini kasroh. Pada pembentukan fi'il majhul sama, kaidahnya sama. Jadi huruf pertamanya didhamahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan. Yajlisu berarti menjadi yujlasu. Ya. Yajlisu menjadi yujlasu. Nah, ini dalam prakteknya seperti ini, gitu ya. Jadi kataba yaktubu, maka menjadi kutiba yuktabu. Kutiba yuktabu. Zahaba yadhabu menjadi zuhiba yudhabu. Jalasa yajlisu menjadi julisa yujlasu. Nah, seperti itu cara penggunaan perubahannya dari fi'il ma'lum, kata kerja aktif, menjadi kata kerja pasif. Ini termasuk bagian dari fi'il, ya, bagian daripada fi'il. Itu ya. Nah, yang lebih penting adalah ini perubahan harokat, ya. Harokat dari yang awalnya maf'ul menjadi naibul fa'il. Perubahan harokatnya ini tadi, contohnya seperti ini. Nah, kataba Muhammadun ad-darsa atau darsahu, ya. Maka darsa ini kan tadi mansub, ya. Mansub itu adalah fathah. Nah, kemudian kalau dia menjadi atau mengganti posisi Muhammadun, maka darsnya menjadi marfu atau dhammah. Jadi kataba Muhammadun darsahu, maka yang awalnya darsa menjadi ad-darsu. Al-ghusna menjadi al-ghusnu. Quti'al ghusnu. Ya, telah terpotong ranting pohon. Siapa yang memotong? Khalidun. Atau mungkin orang umum gitu ya. Kita belum tahu. Kita melihat misalkan ada ranting atau dahan yang terpotong. Quti'al ghusnu. Karena kita belum tahu siapa yang memotong. Siapa yang memotong kita belum tahu. Maka kita majhulkan atau kita pasifkan kata kerja itu. Tetapi kalau kita sudah tahu siapa yang memotong, kita sebutkan fa'ilnya. Qata'a Khalidun al-ghusna. Bukan lagi ghusnu. Gitu ya. Nah, itu maksud daripada perbedaan antara kata kerja aktif dan pasif. Baik. Sebagai ringkasan, ya.
yanqasimu kullun minal fi'lil madhi wal fi'lil mudhari' ila qismaini. Jadi fi'il itu pokoknya adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il amr itu adalah perubahan gitu ya, perubahan dari fi'il atau diambil dari fi'il mudhari' perubahannya. Gitu ya. Nah, cara pembahasannya adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu terbagi masing-masing ke dalam dua bagian lagi. Mabni lil ma'lum, mabni itu adalah harokat terakhirnya itu tetap. Kataba, ba, kutiba, ba gitu ya. Dan mabni lil majhul. Tadi kutiba, kataba, kutiba. Gitu ya, masing-masing. Fa'ala, fu'ila, yaf'ulu, yuf'alu. Yaf'ilu, yuf'alu. Yaf'alu, yuf'alu itu. Jadi sama ya, sama perubahannya pada fi'il mudhari'. Baik. Ini ringkasannya fal fi'lul mabniul lil ma'lum, kata kerja baku, kata kerja aktif, walladzi yuzkaru fa'iluhu fil kalam, yaitu yang yuzkar. Yuzkar. Oke, yuzkar ini fi'il madhi fi'il majhul atau fi'il ma'lum? Yuzkaru. Majhul. Fi'il majhul. Limadha? Kenapa fi'il majhul yuzkaru? Apa tandanya? Apa tandanya kalau yuzkaru itu adalah fi'il majhul? Doma. Doma di depannya. Oke. Doma di depannya. Depannya dhamma, yu-nya dhamma, kemudian yang kedua wa futihat qabla akhirih ya. Dan difathahkan huruf sebelum terakhir yuzkaru. Ini fi'il mudhari' ya. Fi'il madhinya apa? Yuzkaru. Zukiru. Hah? Yuzkaru fi'il madhinya apa? Ya, Ayo. Jakaro apa? Zakaro. Zakaro itu fi'il maklum. Oh iya, zukiru, zukiru. Dzukira. Dzukira ya. Huruf ketiganya mabniun lil fathah. Mabniun lil fathah ya. Huruf ketiganya fathah semua. Untuk fi'il madhi. Dzukira. Kutiba. Kecuali nanti kalau ada tambahan untuk orang banyak. Dzukiru, kutibu, beda lagi ya. Tapi pada dasarnya adalah mabniun ya, lil fathah atau mabni berharokat fathah untuk huruf ketiganya. Dzukira, jadi yuzkaru ini adalah fi'il mudhari' mabniun lil majhul. Fi'il madhinya adalah dzukira. Nah, yuzkaru fa'iluhu ya gitu ya. Fa'iluhu disebutkan fa'ilnya fil kalam, pada kalam. Kalam itu apa kemarin? Jumlah mufidah ya. Kalam itu jumlah mufidah faedatan tamatan, yang ada memberikan faedah secara sempurna. Jadi fi'il maklum itu adalah fa'ilnya, subjeknya disebutkan bersamaan dengan fi'ilnya. Subjeknya disertakan bersama dengan predikatnya. Baik. Yang ketiga, wal fi'lul mabniu lil majhul, sedangkan kata kerja pasif fi'il majhul huwallazi la yuzkaru fa'ilu fil kalam, kebalikannya. Jadi fi'il yang pasif itu subjeknya tidak dicantumkan, tidak disebutkan atau tidak disertakan pada jumlah tersebut. Yang awalnya menulis menjadi ditulis. Yang awalnya minum menjadi diminum. Syariba Ahmadu al-ma'a menjadi syuribal ma'u. Syuribal ma'u. Qara'a ihsanu al-Qur'ana misalkan menjadi quri'al Qur'an. Quri'al Qur'an. Ya. Nah, ini ringkasannya, perubahannya itu ada pada nomor 4 ini ya, poin keempat. Idza buniyal fi'lu lil majhul, kalau kita ingin membuat kata kerja pasif, wajaba an tataghayyara suratuhu, maka harus ada perubahan bentuknya.
Pada apa? Tadi ya. Fa in kana madiyan, kalau kata kerja itu madi, dhamma awwaluhu, huruf pertamanya didomahkan, awal itu huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan pada huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il madhi sulasi itu kan berarti huruf sebelum terakhir adalah huruf tengah ya, ainul fi'linya. Dari fa'ala menjadi fu'ila. Wa in kana mudhari'an, dan kalau bentuknya adalah mudhari', dhamma awwaluhu, sama fi'il madhi juga dhamma awwaluhu, wa futiha ma qabla akhiri, tetapi huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Kalau fi'il madhi, huruf sebelum terakhirnya apakan? Kasrohkan. Kalau fi'il mudhari', huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Huruf fi'il madhi sebelum terakhir dikasrohkan, kutiba. Fi'il mudhari'nya huruf sebelum terakhirnya difathahkan, yuktabu. Huruf pertama sama-sama didomahkan. Taib hadha alladhi ma yumkinu an ashraha lakum fi hadhil umsiyah. Ini mohon maaf mungkin terlalu panjang ya pembahasannya. Di pembuatannya seperti itu, antara fi'il madhi lil ma'lum atau fi'il mudhari' lil ma'lum, dan juga fi'il madhi lil majhul dan lil ma'lum, atau fi'il mudhari' lil ma'lum dan lil majhul. Nanti tafadhol bisa berlatih ya. Di bentuk, misalkan bentuk sendiri, bikin kalimat yang maklum, kemudian dirubah menjadi yang majhul. Misalkan seperti tadi ya, qara'a Ahmadu al-Quran, dirubah sendiri menjadi qara'a Ahmadu al-Quran menjadi quri'al Quran. Quri'al Quran. Pak Ustadz boleh tanya? Naam, tafadhol. Tadi kan dikatakan ini untuk sulasi yang sulasi mujarrad ya. Naam. Kalau yang rubai bagaimana hukumnya? Sama? Sama. Jadi patokannya sama. Fi'il maldi tadi apa? Huruf pertamanya diapakan? Huruf pertamanya itu kan dibikin doma. Ya, kita coba ya. Misalkan yang sering dipakai ya, istaghfaro ya. Istaghfaro. Tadi kaidahnya gimana? Huruf pertama diapakan? Huruf pertama dibuat doma. Doma. Dibaca Jadi doma. U ya. Us. Iya, ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Jadi istaghfara menjadi ustughfira. 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 Jadi istaf'ala menjadi ustuf'ila. Tetap sama pada harokat sebelum terakhirnya dikasrahkan. Tetapi huruf apa ini? Huruf ketiga ya. Ustuf'ila ini. Huruf ketiga didomahkan. Kita coba contoh yang lainnya. Pak Ustadz, nanti yang bentuk Word ini dikirim ke grup ya? Boleh nanti saya kirim ya. Karena ini dipakai ustughfira ini kan. Fi'il mudhari'nya adalah istaf'ala yustaf'alu. Istaf'ala yustaf'alu, ustuf'ila yustaf'alu. Jadi istaf'ala yastaf'ilu itu fi'il maklumnya, fi'il majhulnya menjadi ustughfira yustaghfaru. Sama. Dari yastaghfiru, maksudnya sama itu huruf pertama dan sebelum terakhir. Yastaghfiru. Karena tadi fokusnya fi'il sulasi saja ya. Yastaghfiru. Ketika majhul menjadi huruf pertamanya didomahkan. Yustaghfaru.
Yustaghain. Yustag. Huruf sebelum terakhir difathahkan. Tuh. Huruf sebelum terakhir difathahkan. Istaghfara, yastaghfiru menjadi ustughfira, ustughfira, yustaghfaru. Tapi tadi ada ihtaroma. Ihtaroma ya tadi yang sempat ini ya. Sebentar. Ihtaroma, yahtarimu. Oh. Ya, untuk fi'il yang di luar sulasi mungkin kita insya Allah bahas pada pertemuan yang lain ya. Pertemuan yang lain misalkan apa tadi? Ihtaroma ya. Ihtaroma, yahtarimu. Itu apa wazannya ihtaroma? Dan tahu? Coba. Ini yang di sini. Ihtaroma. Bentar ya. 5:30 ya. Biar ini jelas ya. Ihtaroma. Nah ini. Ihtaroma. Ihtaromat. Ini untuk perempuan ya. Ihtaroma. Ihtaroma ini apa wazannya? Polanya apa? Akhmul. Ihtaroma. Istapala. Istapala. Ifta'ala. Istapala. Ifta'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifta'ala. Yafta'ilu. Jadi, ifta'ala itu menjadi uftu'ila. Uftu'ila yufta'alu. Maka di sini tadi saya tanyakan ini. Uhtirimat. Ini susah dibacanya. Di wala alam ini mungkin salah ketik ya. Seharusnya uhturima. Jadi dari ifta'ala menjadi uftu'ila fi'il madhinya. Uftu'ila. Jadi huruf ketiganya itu dhammah. Uftu'ila. Uhturima. Nah seperti itu. Uftu'ila yufta'alu. Uhturima yuhtaramu. Di sini betul tuhtaramu ya kan? Jadi uhturima yuhtaramu. Kalau ihtarama yahtarimu. Nah, tahtarimu itu maklum ketika majhul menjadi uhturima yuhtaramu. Ifta'ala yafta'ilu majhulnya maklumnya. Kemudian uftu'ila yufta'alu. Itu sebagai majhulnya. Uftu'ila yufta'alu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin apa salah ketik atau mungkin pemahaman saya kurang sini ya. Jadi agak susah memang dibaca ini. Uhtirimat. Ya. Uhtirimat. Coba nanti kalau yang tahu fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' maklum untuk wazan ifta'ala yafta'ilu. Coba. Bisa nanti dicari ifta'ala yafta'ilu, dicari fi'il majhulnya. Apa wazannya dari fi'il maklum ifta'ala yafta'ilu. Nah, nanti kita coba cocokkan di sini ya. Kalau kita lihat ini uhturimat seharusnya ya, uhturimat. Taknya ini adalah dhammah. Uhturimat. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian materi kita pada sore hari ini. Aktafikum, mohon maaf terlalu panjang ya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum.